Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, ya bina nabda dirasatana al-yawm bi qira'atil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatukum saidah teman-teman semuanya. Kaifa halukum? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Gimana lebarannya? Udah selesai silaturahminya ya? Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Sama-sama. Baru pulang Ustaz, baru pulang mudik. Mudiknya kemana, Akhi Yayat? Bandung. Sekarang sudah di Sumedang lagi. Artinya tahu Sumedang. Tahu Sumedang, betul. Oh, lagi di Sumedang. Ustaz sehat. Okay. Alhamdulillah saya sehat. Maaf lahir batin ya. Maaf ya. Sami-sami Kang Yat, aman pokoknya. Alhamdulillah. Baik. Ngapain sih kita punya musuh gitu kan? Enggak produktif ya. Baik. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk melanjutkan pelajaran di kelas Halaqah Arabi di pertemuan yang ke berapa nih? 15 ya. Hari ini materi kita masih tentang ilmu bayan, yaitu majaz lughawi bagian isti'arah. Sebelum saya lanjut, saya review dulu materi sebelumnya ya. Jadi di materi sebelumnya, materi 14, kita kemarin membahas tentang majaz. Jadi pembahasan tasbih udah lewat tuh. Ya. Pembahasan tasbih udah lewat. Kemarin kita membahas majaz. Majaz itu ada dua. Ada majaz lughawi dan majaz akli. Kenapa disebut dengan lughawi dan akli? Karena makna majaz tersebut dapat kita ketahui dari segi lughat, bahasa, atau dari segi akal, rasio, pemikiran. Makanya disebut dengan majazun lughawiyun dan majazun akliyun. Kemarin kita membahas tentang majazun akliyun. Majaz yang dapat kita ketahui dengan qarinah akliyah, ya, dengan qarinah akliyah. Kalau hari ini dan di pertemuan-pertemuan berikutnya itu nanti dapat kita ketahui dari qarinah lughawiyah, biasanya dari segi lafaz gitu. Kemarin juga dibahas majaz lughawi itu ada dua. Yang pertama disebut dengan isti'arah, majaz isti'arah. Yang kedua disebut dengan majazun mursalun, majaz mursal. Hari ini kita akan fokus membahas tentang majaz lughawi yang isti'arah. Nah, isti'arah ini kalau dari segi lughat atau bahasa merupakan masdar. Masdar ghairu mim dari kata ista'ara yasta'iru isti'aratan yang artinya meminta pinjaman. Berarti maknanya adalah makna isti'anah ya, meminta pinjaman. Kalau a'ara yu'iru i'arah itu kan meminjami, kalau ista'ara yasta'iru isti'arah meminta pinjaman. Sedangkan itu tadi kan kalau dari segi lughat ya. Kalau dari segi istilah apa isti'arah itu? Isti'arah kalau dari segi istilah menurut balaghiyin atau bayaniyin ini. Hiya tashbihun hudhifa ahadu tarafaihi fa'alaqatuhal musyabahatu daiman.
Iya, dia siapa? Ya dia isti'aroh. Itu adalah tasbih. Diam, diam, diam. Sebenarnya tasbih, ya. Sebenarnya isti'aroh ini tasbih. Akan tetapi salah satu dari torofnya, salah satu dari kedua torof tasbih tersebut dibuang. Masih ingat ya, torof dari tasbih ada musyabbah dan musyabbah bih. Ketika salah satu dari torof tersebut dibuang, maka nanti menjadi isti'aroh. Nah, alakohnya atau relasi apa namanya alakoh atau relasi ya antara makna hakiki dan makna majazinya nanti adalah musyabahah, keserupaan. Kalau kemarin kan kita membahas majaz akli itu alakohnya ada alakoh sababiyah, makaniyah, maf'uliyah, fa'iliyah, dan lain sebagainya. Kemarin ada 4 ya, cuman saya tambahkan 2 itu sesuai dengan kitab Durusul Balaghah. Nah, kalau isti'aroh itu alakohnya musyabahah atau keserupaan. Taib. Ya, isti'aroh adalah tasbih yang dibuang salah satu torofnya, maka alakoh pada isti'aroh adalah musyabahah, unsur kesamaan selamanya. Di Al-Quran ada nggak? Sangat banyak, sangat-sangat banyak ya isti'aroh. Ya, misalkan kita setiap hari membaca surat Al-Fatihah tuh, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, itu juga termasuk isti'arah. Karena makna aslinya apa namanya? Makna majazinya itu bukan makna yang dikehendaki bukan itu. Kalau makna hakiki dari as-siratal mustaqim itu kan jalan yang lurus, jalan yang konsisten, yang tegak lurus gitu kan, yang tegak. Kalau makna majazinya adalah Dinul Islam. betul sekali atau ad-dinul haq gitu ya. Dinul Islam. Gitu. Antara dinul Islam dan jalan yang lurus itu kan ada kesamaan di situ. Sama-sama yaitu ada unsur apa namanya kebenaran atau al-haq. Baik. Dalam istiaroh terdapat peminjaman makna suatu kata dari makna aslinya. Makanya disebut dengan istiaroh, peminjaman. Makna asli disebut dengan makna hakiki kepada makna baru yang disebut dengan makna majazi. Jadi kalau kita ngertiin gitu teman-teman ya, itu nanti yang kita gunakan makna majazinya. Jadi meminjam makna suatu kata dari makna asli kepada makna baru. Dari makna hakikat kepada makna majaz. Makna asli, makna kamus ya kepada makna tidak asli atau makna baru, makna majaz. Majaz itu kan melampaui. Itu. Contohnya ra'aitu bahron fis suqi. Ra'aitu aku telah melihat bahron laut fis suqi di pasar. Nah, teman-teman lihat di sini. Saya telah melihat laut di pasar. Apakah mungkin ada laut di pasar? Ya, tidak mungkin ya. Mungkin kalau pasar di laut ada. Tapi kalau laut di pasar nggak ada. Makanya bahron di sini bukan bermakna laut dalam arti yang sebenarnya atau hakikatnya, tetapi bermakna orang atau sosok yang seperti laut sama-sama pemurah gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kata bahron ini adalah musyabbah bih yang musyabbahnya dibuang. Kata bahron pada contoh di atas tidak dimaknai sebagai hakikat melainkan merujuk pada seseorang yang pemurah. Contohnya gimana? Apa namanya? Kalau kalau kita detilkan gitu ada musyabahnya gimana? Misalkan ini ya, ro'a itu rojulan kabahrin.
fis-suqi. Nah, ra'aitu rajulan kabahrin fis-suqi. Jadi apa rajulannya dibuang sebagai musyabbah. Musyabbah binya yaitu bahron ditetapkan di situ, tidak dibuang. Dan kadang-kadang teman-teman yang dibuang ini nanti adalah musyabbah bihi. Musyabbahnya disebutkan. Yang jelas teman-teman nanti akan ada pembagian isti'arah. Banyak sekali ya pembagiannya. Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ada isti'arah, musarrahah, kemudian ada makniyah, asliyah, tabaiyah, macam-macam. Murasyahah, mujarradah, mutlaqah. Nah ini. Kalau di apa namanya? Durusul Balaghah setidaknya ada 3 pembagian itu ya. Kalau di kitab-kitab lain bisa jadi lebih banyak karena di Durusul Balaghah ini untuk pemula atau mubtadiin. Jadi gitu teman-teman. Ya misalkan apa namanya? Tadi ya surat Al-Fat apa namanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya aslinya tunjukkanlah aku kepada agama yang benar seperti jalan yang lurus kayak gitu. Nah, biasanya nanti ada korinah mani'ah atau korinah yang mencegah terhadap irodah makna asli. Terhadap menghendaki makna asli. Karena kemarin ketika kita membahas definisi dari majas, majas adalah al-lafdul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil makna sabiqi atau min iradatil makna asli. Jadi di sini alaqahnya ada. Ya alaqahnya apa? Alaqah musyabahah. Tadi di atas kan sudah disebutkan ya bahwa fa'alaqatuha al-musyabahatu da'iman. Nah, kemudian ada qarinatin mani'atin min iradatil makna asli. Qarinahnya apa? Ra'aitu bahran fis suqi. Di pasar itu. Ini qarinah atau sesuatu yang apa namanya? Menyertai mengindikasikan bahwa makna bahron di sini bukan makna hakikat atau makna asli. Karena ya itu tadi nggak mungkin bahron ini dimaknai laut dalam arti hakikatnya nggak mungkin. Itu ya. Untuk diingat bahwa isti'arah merupakan bagian dari majas. Jadi namanya ya majas isti'arah gitu teman-teman. Cuman biasanya kalau di kitab-kitab balaghah ya langsung aja isti'arah. Jadi ada majas isti'arah, majas mursal. Kalau dilihat dari segi lugawi, jadi majas lugawi. Ada 2 itu. Kesamaannya dengan majas mursal dan majas akli terletak pada keharusan adanya korinah. Nah, majas mursal ini juga termasuk majas lugawi. Kayak saudaranya majas isti'arah gitu ya. Kalau majas akli ini lawannya majas, bukan lawan istilahnya ya apa ya? Ya bagian lain lah dari pembagian majas ya. Itu memiliki kesamaan atau titik yang mempertemukan mereka, yaitu korinah, sama-sama mempunyai korinah yang mencegah suatu kata dari makna aslinya. Itu. Ada korinah akliyah, ada korinah lugawiyah atau haliyah, maknawiyah, ya tergantung kalimatnya nanti. Adapun, nah perbedaannya sekarang. Perbedaannya terletak pada alaqohnya itu. Relasi antara makna hakiki dan makna majaznya itu loh. Nanti alaqoh atau relasi hubungannya apa? Di mana pada majas mursal dan majas akli alaqoh atau hubungannya antara makna asli dan makna baru yakni hakikat dan majas itu adalah makna ghairul musyabah. Jadi kalau majas mursal dan majas akli, teman-teman, itu maknanya apa namanya? Alaqohnya bukan alaqoh musyabah. Bukan alaqoh musyabah.
Berarti alaqohnya ghairul musyabah. Sedangkan pada isti'aroh alaqohnya musyabah antara makna asli dan makna baru. Nah, ini silakan dibaca berulang-ulang supaya cepat faham. Jadi kalau kita ini ya, kita bagi kayak gitu berdasarkan alaqoh. Yang pertama alaqohnya musyabahah. Ini ada majas isti'aroh. Yang kedua alaqohnya itu ghairul musyabahah. Ini nanti ada majas mursal dan juga majas akli. Itu. Semoga bisa dipahami ya. Taib. Sekarang kita belajar rukun-rukun isti'aroh. Nah, rukun-rukun isti'aroh ini bisa kita pahami dengan mudah kalau kita memahami rukun-rukun tasbih. Ya. Suatu kalimat dinamakan isti'aroh jika terpenuhi 3 unsur berikut. Yang pertama musta'arun minhu. Musta'ar minhu. Yang kedua musta'arun lahu. Musta'ar lah. Yang ketiga musta'ar. Ada musta'ar minhu, musta'ar lahu, dan musta'ar. Musta'ar minhu ini sama dengan musyabbah bih. Ya. Kan ada musyabbah bih ya. Jadi musta'ar minhu ini sama dengan musyabbah bih. Berarti kalau kita lihat tadi di atas ya. Musta'ar lahu ya, musta'ar minhunya apa? Musta'ar minhunya ya makna dari lafadz bahron. Maknanya ya. Jadi makna dari kata bahron itu adalah musta'ar minhu. Musyabbah bih. Kemudian yang kedua musta'ar lahnya mana? Musta'ar lahnya adalah musyabbah. Sama dengan musyabbah yaitu ra'aitu rajulan bahron fisuk. Saya melihat laki-laki itu laksana laut di pasar. Dari segi kedermawanannya atau pemurahnya. Nah rajul ini sebagai musta'ar lah atau musyabbah. Nah yang terakhir musta'ar. Musta'arnya apa? Sifat yang dipinjamkan kalau di sini ya. Musta'arnya itu ya lafadz bahron itu. Ya. Musta'arnya adalah lafadz bahron. Kalau yang saya pahami seperti itu teman-teman. Oke, saya ulangi ya. Jadi dalam lafadz ra'aitu bahron fisuk. Ini tadi kan kita jelaskan bahwa ini isti'aroh ya. Isti'aroh itu ada 3 rukun. Yang pertama musta'ar minhu sama dengan musyabbah bih. Yang kedua musta'ar lahu sama dengan musyabbah. Yang terakhir musta'ar. Kalau musta'ar ini nggak ada padanannya. Musta'ar nggak ada padanannya. Mungkin antum bisa catat, bisa tambahkan ya. Musta'ar minhu itu lafadz yang memberikan pinjaman. Lafadz yang memberi pinjaman. Di sini tadi sebenarnya dijelasin sih. Kata yang dipinjam darinya. Kan agak rumit ya maksudnya ini kata yang dipinjam darinya. Kata yang memberikan pinjaman gitu loh maksudnya itu. Lafadznya tadi apa ya? Bahron itu. Kata yang memberikan pinjaman. Lalu musta'ar lahu itu adalah kata yang menerima pinjaman. Yang menerima pinjaman adalah rojul. Rojul ya. Rojul yang mempunyai sifat pemurah. Itu musta'ar lah. Dan yang terakhir musta'arnya itu adalah lafadz bahron itu sendiri. Lafadz bahron itu itulah yang disebut dengan musta'ar. Yakni lafadz yang dipinjam. Jadi kalau bedanya musta'ar lahu dan musta'ar, ini ya teman-teman, musta'ar lahu itu maknanya yang dipinjam. Kalau musta'ar itu lafadznya itu. Setahu saya seperti itu. Baik. Sekarang kita belajar contoh lain.
Ro'a itu qamaron yaqra'u Qur'ana. Yaqra'ul Qur'ana. Oke, kita analisis bareng-bareng ya. Saya telah melihat bulan sedang membaca Al-Quran. Di sini ada isti'aroh. Di lafadz apa teman-teman isti'arohnya? Kita santai aja ya. Materinya cuma 1 halaman soalnya. Ya, isti'arohnya di lafadz apa? Komaron. Oke. Di lafadz qamaron. Tamam. Ini isti'aroh. Qamaron ini ya. Kenapa ini majas isti'aroh? Karena nanti ada alakoh Rina. dan korinahnya. Ngalakohnya tadi ngalakoh apa kalau ini? Musyabah. Syabah. Musyabah. Alakohnya musyabah. Ada relasi keserupaan antara makna hakikat dan makna asli. Terus ada korinah yang mencegah untuk menghendaki makna asli. Korinahnya ini korinah apa teman-teman? Yang mana deh? Lafadznya yang mana? Kalau misalkan lafadz. Yaqra'u. Oke, di lafadz yaqra'u ya. Ini korinah. Karena secara lafadz dan secara akal teman-teman ya. Bisa juga diakal sebenarnya. Ini memang tidak mungkin komaron itu membaca Al-Quran. Masa bulan bisa membaca Al-Quran? Jadi alakohnya musyabahah, ada korinah yang mencegah terhadap makna asli lafziyah. Maka disebut dengan isti'aroh. Pertanyaannya kemudian, dari segi rukun isti'aroh teman-teman. Mana musta'ar minhunya? Aku keluar. Mana musta'ar minhunya? Komaron. Oke, musta'ar minhunya kata Komaron. komaron. Nah, Kata komaron gitu. ya. Musta'ar minhunya adalah Musta'ar minhu. Musta'ar minhunya adalah makna dari komaron. Kayak gitu. Maknanya. Ya. Ya. Makna dari komaron. Kalau musta'arlahnya. Rojulan. Oke, bisa. Sakson juga bisa. Oke. Rojul ya. Musta'arlahnya adalah rojulan misalkan. Di lafat rojul itu. Nah kemudian musta'arnya. Lafaz dari Komaron, Ustaz. Oke. Lafat dari komaron. Komaron. Seperti itu. Dasarnya kayak gini. Kita harus benar-benar paham tentang rukun-rukun isti'aroh ini sebelum kita nanti masuk pada pembagian isti'aroh. Ada musorrohah atau tasrihiyah, ada makniyah, ada mujarradah, mutlaqah, dan seterusnya. Yang jelas itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya dan didasari dari ini dulu. Oke, contoh lain ya. Ini udah ya. Ada yang ditanyakan nggak teman-teman? Silakan. Belum? Oke. Ini kita ambil dari ayat Al-Quran. Bentar. Kitabun anzalnahu. Kitabun anzalnahu
ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nuri. Oke. Di sini teman-teman ada isti'arah. Di lafadz apa? Kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Ya. Gimana? Di lafadz apa isti'arahnya? Kitabun. Tapi oke. Lah, kitabun ya udah jelas itu. Maksudnya kitabun ini apa namanya Al-Qur'an. Kayak dalikal kitabu kitab itu. Maksudnya kan Al-Qur'an. Jelas lah. Tadi Ustadz nanyanya gimana Ustadz? Gimana pertanyaannya? Isti'arahnya di lafadz apa? Isti'arahnya. Isti'arahnya. Jadi isti'arah ini kan majaz ya. Berarti Oke. ada lafadz yang maknanya itu sebenarnya bukan itu yang dikehendaki, tapi makna lain, makna baru. Bukan makna hakikatnya. Oke. Oh, ayat ini majaz Ustadz. Kirain Ya, majaz. Ada majaznya gitu di situ. Majaz isti'arah. Litakhrujan nasa minadz zulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadz-zulumati ilan nur. Di lafadz apa spesifiknya, Akhi? Tukhrijan nasa Mengeluarkan manusia. minadz zulumati ilan nur. Oke, hampir ini ya, hampir benar. Ada di situ. Tapi lafadznya yang spesifik belum disebutkan. Yaitu lafadz ad-dulumati dan an-nuri. Apakah mungkin kitab itu bisa apa namanya mengeluarkan atau kamu lah bisa mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya? Maksudnya kegelapan kepada cahaya ini kan bukan makna aslinya, teman-teman. Kegelapan itu maksudnya apa? Kedoliman, dosa, Ad-dolal ya kan? maksiat, iya dolal, Dolal, kesesatan. An-nur, mubin, mungkin jelas ya. An-nur maksudnya adalah al-huda. Ini petunjuk. Jadi dari kesesatan kepada petunjuk. Dari kegelapan menuju cahaya. Dari kesesatan yang diserupakan dengan kegelapan kepada petunjuk yang diserupakan dengan cahaya. Atau misalkan an-nur ini adulumatnya misalkan kekafiran. An-nurnya Islam itu kan juga bisa. Jadi dari kekafiran yang diserupakan dengan kegelapan kepada Islam yang diserupakan dengan cahaya. Kayak gitu. subiha dulumat ila dolal wa subiha nur ilal huda. Kayak gitu. Bahwa majajun isti'arah. Ya, majaz isti'arah. Ini majaz yang alaqahnya tasbih. Tasbih yang salah satu torofaihinya, salah satu dari dua torofnya dibuang. Nah, ini yang dibuang apanya? Musyabahnya ya kan? Ad-dolal atau al-kufru misalkan. Kepada al-islamu. Nah, al-kufru al-islamu atau ad-dolalu dan al-huda dibuang
Ditinggalkan di situ musyabbah bihnya, yaitu az-zulumat dan an-nur. Di situ ada korinahnya. Korinahnya apa? Kalau kegelapan kepada cahaya ini bukan makna asli, korinahnya adalah lafaz kitabun anzalnahu ini. Yani kitab yang kami telah turunkan gitu. Yani Al-Quran maksudnya. Al-Quran itu nanti akan mengeluarkan orang dari kekafiran menuju keislaman, kesesatan kepada petunjuk. Nah, seperti itu. Taib. Mau yang lain? Pernah ini enggak apa namanya dibully orang dengan nama hewan gitu. Ya itu juga istiaroh. Belum Bisa. Ustadz, paling nama setan. Ya juga termasuk. Dalam Apa dalam surat, misalkan? dalam surat Al-A'raf ayat 57 bisa nggak Ustaz? Gimana tuh ayatnya, akhi? Wa huwallazi yursilur riyaha busron baina yaday rahmatih. Yursilur riyaha busyron. Busron baina yaday rahmatih. Di lafaz apa istiarohnya? Wa huwallazi yursilur riyaha busron baina yaday rahmatih. Artinya gimana? Ini adalah yang di dalam ayat ini angin diibaratkan sebagai pembawa berita gembira yang mengarah kepada kedatangan hujan, yang mana yang merupakan adalah rahmat Allah. Ini angin nih. Yursilur riyaha. Iya, angin. Oke. Itu nanti tergantung ya. Maksudnya angin itu dianggap sebab dari rezeki atau angin itu diserupakan dengan rezeki. Tergantung yang mana? Sebab dari rezeki ini maksudnya turunnya hujan kan? Ya, Atau angin diserupakan dengan rezeki, yang mana kira-kira yang lebih pas? Ayo. Karena beda nanti. Kalau apa namanya angin menjadi sabab daripada rizki, turunnya rizki yaitu hujan, itu nanti bukan masuk isti'aroh. Bukan isti'aroh, tetapi majazun mursal. Majaz yang dilepaskan dari alaqoh tasbih. Maknanya apa namanya ar-riyah ini ya apa namanya ya makna aslinya memang angin, tapi maksudnya adalah rahmat, apa namanya tadi, rizki ya kan? Rizki karena dia menjadi sebab. Hampir sama kayak majas akli kemarin, ada alaqoh sababiyah juga kan kemarin, tapi bukan yang itu, bukan majas akli. Kalau saya ya itu tadi pertanyaannya, tanya dulu ke antum nih, menurut antum, karena balaghah itu sifatnya kita berdasarkan daukul lughah teman-teman. Apakah ini alaqahnya tasbih diserupakan dengan rahmat, atau angin riyah jamaknya rih ini sebagai pembawa rizki atau sebab dari turunnya rizki? Gitu. Yang mana, akhi? Nah, itu perlu antum jawab dulu. Oke. Ngajak berpikir dulu ya. Taib. Ada pertanyaan lain? Udah dapat poinnya belum teman-teman? Isti'arah ini. Insyaallah Ustaz. Oke. Antum sering dengar ini enggak? Kunu kiradatan. Khosiin. Ini tulisannya gimana ya? Saya takut salah. Kunu kiradatan gitu aja lah. Kiradah tulisannya Baqarah. gini enggak? Iya, surah Al-Baqarah. Jadilah kalian kera yang hina gitu ya.
Ini Jadilah kalian kera. Orang yang menyerupai kera. Meskipun ini nanti banyak tafsir ya. Ada yang mengatakan kirodah ini benar-benar kirodah. Ada yang mengatakan kirodah ini adalah manusia yang sifatnya seperti kera. Itu contoh lain. Jadi kunu insanan kakirodatin kayak gitu. Contoh lain. Sumun, bukmun, umyun. Sumun, bukmun, umyun. Maksudnya kacang Ini juga termasuk isti'aroh. Dongeng. Kenapa? Karena dia adalah tasbih yang ahadu torofaihinya dibuang. buang. Kalian itu apa? Sumun apa namanya? Loh, lupa. Asomu, sumun. Kalau bukmun, umyun, umyun itu kan Bukmun akma. bisu. Oke, bukmun awalnya bak, bisu gitu aja ya. Bisu. Terus kalau umyun, Buta. buta. Kalau sumun, tuli. Bisu. Tuli. Nah, summum bukmun umyun fahum la Yarji'un. yarji'un. Nah, ini termasuk isti'arah juga. Antum sumun, antum bukmun, antum umyun kayak gitu asli. Antumnya dibuang, tinggal sumun, bukmun, umyun. Nah, kayak gitu. Kalian itu tuli, kalian itu bisu, kalian itu buta. Kalian itu laksana orang yang tuli, kalian itu laksana orang yang bisu. Aslinya kayak gitu. Antum kasumin, antum kabukmin, antum kaumyin. Aslinya kan gitu. Awalnya dari apa namanya rukun tasbihnya yang lengkap itu kan. Kemudian kafnya dibuang, dibuat menjadi tasbih yang balik ya atau muakkad. Jadinya antum sumun, antum bukmun, antum umyun. Belum terima apa namanya tasbihnya balik ini belum terima. Dibuanglah ahadu torofahi supaya semakin kuat itu. Iddia atau klaim bahwa orang ini memang bukan lagi seperti, bukan lagi laksana, tetapi memang tuli. Sumum bukmun umyun. Jadi memanggil orang itu dengan sumun. Itu sangat kuat. Ya, itu karena kuatnya wajah syabah. Baik, alhamdulillah teman-teman. Materi hari ini saya kira cukup dulu. Insya Allah kita lanjut besok. Untuk jamnya nanti ya sekitar jam 8 bisa lebih cepat 15 atau lebih lambat 15 menit tergantung kondisi ya. Baik, teman-teman sebelum kita akhiri hal indakum soal. Oke, kalau nggak ada tugas ya, tugas. Mas sebenarnya saya pengen antum presentasi nih, cuman yang hadir baru akhir ayat ya. Ya besok lah. Maksudnya yang udah setor tugas loh. Yang lain udah hadir tapi belum setor tugas. Jujur aja nih saya nih. Tugas Ya yang agak mana, sedih, Ustadz? Saya agak udah sedih beberapa tapi kali. maklum karena hari raya ya. Tugas yang mana nih? Saya beberapa kali ketinggalan. Yang terakhir itu kan saya minta 5 itu kan. Nah itu antum kan Oh, udah tuh. Nah setelah itu belum ada tugas. oh itu ya. Nah hari ini saya kasih tugas nih. Satu ini aja ya, satu pertanyaan, yaitu carilah satu contoh istiaroh di dalam Al-Quran atau hadis. Satu aja di dalam Al-Quran atau hadis. Ya kalau Al-Quran nanti sebutin ayatnya, surat apa, ayat berapa. Kalau hadis, tolong sebutkan ya apa namanya perawinya siapa gitu lah. Lampu
Bukhari, Imam Muslim atau siapa, biar jelas dari siapa hadis itu. Hadis palsu gak boleh Ustaz. Hadis palsu, ya nggak apa-apa kan buat belajar, nggak digunakan. Nggak apa-apa, mau apa ya terserah lah. Tapi diutamakan yang sahih. Ngapain kita belajar maudhu? Ya bagus sih untuk mengetahui oh ini maudhu. Tapi poin kita bukan belajar hadis, tapi belajar sastranya gitu ya. Siap Baik. Ustaz. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga berkah, bermanfaat. Mari kita akhiri. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ambil foto dulu. Silahkan. Nah, ini Pak Yayat udah muncul nih. Akhi Azbi, Akhi Musanna. Takut pecah kameranya Ustaz. Waduh. Ada aja hujahnya ya. Tapi ininya Ustaz, kameranya gak bisa dibuka. Oh, Kenapa kameranya. ya? Kenapa ini deh? Wah, itu saya juga nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Udah diwakili Akhi Yayat ya. Aslinya ya apa-apa. Baik, kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.